kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, dari Forum News Network. Saya selalu berdoa Anda selalu dalam sehat, berkah dan bahagia. Ini penting sekali, dan saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky sudah dapat SK pengangkatan dari Erick Thohir? Soal apa tuh, BUMN? Ya, dapat nggak ada jatah di komisaris di BUMN? Ya, saya lupa mendaftar sebagai buzzer gitu. Kalau saya buzzer mungkin dapat. Ya. Karena BUMN itu sekarang jadi buzzer untuk merampok negara, BUMN. Oh, buzzer untuk merampok negara, singkatannya begitu ya. Ini karena baru saja ini kan ada kabar terbaru lagi ya, yang saya kira menarik. Ada satu orang yang di Twitter dikenal sekali, namanya Kang Dede itu, diangkat sebagai komisaris di Pelni. Ini saya baca di kumparan dulu beritanya ini. Jadi disebutkan bahwa Menteri Erick Thohir kembali mengangkat influencer, tapi nyebutnya influencer begini, menjadi komisaris perusahaan negara. Kali ini dia menempatkan Kristia Budiarto alias Kang Dede menjadi komisaris independen PT Pelni Persero, komisaris independen nih. Nah, berdasarkan penelusuran kumparan, Kristia Budiarto atau Antonius Kristia Budiarto selama ini aktif di Twitter dengan nama Kang Dede. Dan dia sering sekali terlibat tweet war dengan pendukung yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Nah, ini menyebutnya bukan buzzer, tapi influencer. Influencer. Ini melengkapi kemarin ya, berita sebelumnya kan Kompas juga menurunkan dalam 1 bulan Presiden Jokowi menunjuk para pendukungnya atau buzzer ini di BUMN juga. Jadi yang sebelumnya ada Olin Yusron, Anda saya yakin kenal nih sebagai dia wartawan, Bung. Bung ini. Saya kira ada soal di situ. Apa? Artinya sebetulnya mereka berhak diangkat dari dulu tuh. Ini diangkat ketika masa efektif Presiden Jokowi mungkin tinggal 2 bulan gitu. Jadi dia jadi komisaris dalam 2 bulan. Karena krisis politik dan krisis ekonomi, krisis hukum, apalagi soal penipuan undang-undang Omnibus Law yang pasalnya berantakan sebelumnya, itu akan bereskalasi pada ketidakpuasan publik. Jadi kalau Erick angkat dia sekarang itu telat sekali itu. Harusnya sudah lebih awal ya. Iya, kan kasihan itu dalam 3 bulan terus pemerintah jatuh karena krisis segala macam, lalu nggak dapat gaji lagi mereka tuh. Itu jahilnya Erick Thohir tuh, yang saya dengar kan udah ditekan dari zaman dulu Erick Thohir buat angkat. Tapi Erick mungkin menganggap bahwa dia pasang dulu kawan-kawannya, baru booster influencer Jokowi. Kan yang dia pasang lebih dulu kan kawan-kawannya Erick kan. Nah, di situ curangnya Erick. Tapi di situ juga jagonya tuh. Ya, yang ditekan itu kan barisannya Adian Napitupulu. Kalau ini buzzer, ada seperti saya sebut tadi Ulin, kemudian Kartika Jumadi, Jasmev, dan kemudian ada lagi satu Eko Prasetyo. Nah, ini kalau Eko Prasetyo ini kan orangnya Jokowi sejak di Solo nih ya. Dia pernah jadi ketua KPU di Solo nih, Bung Rocky. Baru sekarang dia. Ya, saya kenal Eko tuh dosen dulu. Ya. Ya bagus lah cara dia berpikir. Tetapi poinnya adalah kalau misalnya mereka ini relawan, kan tradisi relawan artinya tidak meminta jabatan itu, apalagi menekan untuk meminta jabatan. Tradisi Amerika misalnya, relawan itu bahkan dia keluarin dari kantongnya duit $10 bahkan untuk bilang, this is my share gitu. Jadi relawan justru membiayai kandidatnya itu, bukan dibiayai itu. Ini tuh balik-balik nih kan Indonesia. Jadi kalau orang jadi relawan, mulai sekarang ada semacam keyakinan dan tuntutan bahwa dia harus jadi komisaris nanti. Mulanya adalah berharap, lalu menuntut, lalu mengancam. Kan bagaimana relawan kok ada di dalam praktek-praktek bandit semacam itu kan? Itu jeleknya demokrasi kita. Menganggap diri relawan tapi mengancam jabatan. Kalau nggak dapat nanti kita akan persoalkan ini itu. Jadi dari awal motif relawan itu sebetulnya adalah motif buruk untuk memeras kekuasaan, bukan untuk membantu kekuasaan memperoleh nilai-nilai demokrasi. Ya, kalau itu soalnya. Ya, polanya mengapa ya mereka ini selalu pilihannya komisaris gitu?
Karena komisaris, kalau relawan, komisaris kan nggak perlu otak kan. Karena itu kan jabatan sedekah kan. Kalau mau jadi komisaris, kan komisaris fungsinya ada mengontrol direksi itu. Supaya kontrolnya bagus, mesti orang yang profesional. Nah sebetulnya kalau mau fair misalnya, ya kasihlah komisaris itu justru dari partai oposisi supaya dia bisa kontrol BUMN. Karena BUMN ini milik negara, bukan milik Jokowi, bukan milik pemerintah. Logikanya begitu. Jadi BUMN harus diselamatkan dari kleptokrasi. Relawan itu pasti satu pikiran dengan direksi, karena sama-sama adalah bawahan presiden ketika pemilu. Jadi bagaimana mungkin relawan sebagai komisaris mengontrol direksi yang juga diangkat oleh Erick Thohir atas keinginan presiden. Jadi terlihat bahwa baik komisaris maupun direksi itu dua-duanya adalah keinginan presiden. Jadi bagaimana mungkin ada audit eksternal terhadap kerja komisaris kalau kerja direksi kalau sama-sama ada di selimut yang selimut kekuasaan sama aja kan? Ya. Itu ngacoknya tuh cara kita berpikir. Belum lagi kita bicara soal kompetensi ya, Bung Rocky. Ya justru itu kompetensi kan harus didahulukan tuh. Tapi karena tekanan politik, ya Erick Thohir nyerah. Tapi Erick Thohir juga berpikir bahwa dia juga perlu menampung relawan ini karena satu waktu relawan ini akan tergantung pada dia, tidak lagi tergantung pada presiden. Maka dia bisa alihkan relawan-relawan ini, influencer atau buzzer ini untuk jadi semacam tim sukses dia. Kalau Erick berambisi dan pasti berambisi untuk jadi presiden nanti tuh. Jadi dikooptasi sebetulnya tuh. Ya. Itulah politik dimasukkan di dalam ruang rapat BUMN jadi begini. Ya. Itu menjelaskan mengapa kemudian Adian Apitupulu mempersoalkan ketika Erick Thohir menyebutkan bahwa dia mengaku dititipi nama komisaris oleh presiden. Harusnya menurut Adian Apitupulu bukan dititipin, itu perintah gitu. Kalau dititipin itu seolah-olah kan menundukkan presiden memohon kepada Erick Thohir. Ini kan menarik juga ini logikanya Adian Apitupulu. Jadi udah sampai tingkat begitu, pemerasan udah sampai tingkat analisa narasi kan. Jadi apapun harus diiyakan. Dan itu menunjukkan bahwa BUMN akhirnya jadi cash cow, jadi sapi perahan. Sapi perahan menteri yang ingin tampil sebagai kandidat 2024, sapi perahan mereka yang merasa berjasa. Jadi konsep BUMN akhirnya hilang di dalam narasi-narasi politik aja. Padahal BUMN dimaksudkan sebagai air bersih untuk memberi minum pada rakyat, sebagai energi untuk memberi cahaya pada rakyat, sebagai nutrisi untuk memberi kesehatan pada rakyat. Kan itu perintah undang-undang dalam BUMN. Jadi dia adalah hulu dari kemakmuran kita tuh. Nah sekarang kita mesti lihat bahwa air yang mengalir di sungai BUMN itu kemudian dibendung oleh politisi, dibajak oleh buzzer, bahkan sampai di ujung masih dicari sisa-sisanya. Jadi pemerasan semacam inilah yang membatalkan cara kita memahami BUMN. Nah, itu Erick Thohir pasti tahu bahwa ini nggak benar. Tapi karena dia juga adalah bagian dari pembusukan itu, maka dia ambil kesempatan untuk oke, sekalian kita busukin, tapi gain terbesar, keuntungan terbesar ada pada dia. Karena dia punya ambisi untuk jadi presiden. Itu hal yang biasa aja dalam politik, tetapi itu menjadi buruk di dalam etika demokrasi itu. Ya. Nah, ini kita fokus sekarang sebentar ke buzzer dulu nih. Saya ingin mengaitkan dengan penelitian dari Oxford Universitas pada tahun Oktober juga, tahun lalu, tahun 2019, kan dia mengeluarkan sebuah riset gitu yang menunjukkan bahwa Indonesia salah satu negara yang menggunakan, pemerintahnya menggunakan para buzzer itu. Ada 44 negara, tapi jadi memang bukan khas Indonesia. Tapi di Indonesia pada waktu itu disebutkan bahwa para buzzer ini mendapat bayaran bervariasi kontraknya, antara 1 juta sampai 50 juta, itu yang saya baca di risetnya Oxford University ya. Dan ini kelihatannya kalau yang baru diangkat ini bukan kelompok buzzer, ini panglimanya buzzer, bos-bos buzzer. Jadi memang tidak cukup kalau hanya kontrak bulanan seperti yang lalu. Jadi harus ada konsesi jabatan seperti sekarang. Ini perbaseran yang betul-betul model Indonesia aja, yaitu transaksi
di awal diputuskan. Jadi menggaji buzzer itu kan menunjukkan bahwa pemerintah nggak punya kapasitas untuk percaya pada legitimasi rakyat. Kalau saya percaya bahwa saya terpilih secara sempurna karena saya punya kapasitas, punya integritas, ngapain perlu buzzer? Jadi ini yang dibongkar oleh Oxford akhirnya menunjukkan bahwa legitimasi Presiden Jokowi memang nol atau mendekati nol atau dangkal itu. Karena terbongkar akhirnya untuk memperoleh legitimasi atau memperoleh suara rakyat, dia memanfaatkan hal-hal yang buruk, yaitu menggaji buzzer. Padahal ini demokrasi langsung itu. Percaya aja pada pilihan rakyat kan. Sekarang apalagi yang mau dibantah itu, bahwa dia dipilih secara sempurna melalui mekanisme elektoral. Iya, mekanismenya adalah elektoral, isinya adalah buzzer-torial itu. Jadi selalu ada semacam kegugupan pemerintah untuk mengakui bahwa dia punya dukungan rakyat yang real. Ternyata tidak real karena dijembatani oleh buzzer. Kalau buzzernya adalah relawan, maka itu real. Karena relawan bekerja untuk menghubungkan kampanye presiden dengan pilihan rakyat. Itu namanya buzzer yang real tuh. Tapi kalau ternyata bahwa dia digaji, bahkan menuntut semacam pahala politik setelah presiden terpilih, itu artinya proses politiknya buruk. Jadi masih ada manipulasi di dalam proses kampanye presiden pada waktu itu. Cuman itu ukurannya gampang sekali lihat bahwa perpolitikan kita itu merosot karena perbuzzeran ini. Ya. Dan makin lama makin ditunjukkan. Mestinya dihentikan aja kan. Kalau presiden udah bilang oke, buzzer bubar, ngapain dikasih lagi komisaris? Itu artinya buzzer tahu kejahatan-kejahatan politik selama pemilu, karena itu mesti ditutup mulutnya dengan jabatan komisaris. Buzzer tiba di BUMN bukan untuk mengawasi direksi, tapi untuk menutupi kejahatan politik pemilu. Itu akhirnya orang ambil kesimpulan begitu. Karena buat apa dia disogok kalau dia betul-betul murni menjalankan dalil-dalil demokrasi ketika pemilu. Ya. Satu waktu mungkin setelah presiden berganti, kejahatan buzzer ini dibongkar lagi oleh presiden berikutnya kan. Ya. Ini sogokan atau semacam hadiah gitu Bung Rocky, karena mereka selama ini sangat berjasa mendukung pemerintah. Kalau presiden nggak punya atau proses politiknya normal, dia nggak perlu nyogok. Jadi kenapa pemerintah takut pada buzzer? Karena pemerintah pernah bikin perjanjian kejahatan. Itu aja kan. Logiknya begitu. Gampang aja kan. Oke. Nah, tapi sekarang saya soroti beberapa teman yang kita kenal dulu sebagai aktivis gitu ya. Tapi yang mereka dulu ketika di luar pemerintahan menjadi sangat keras kritik terhadap pemerintah, tapi ketika masuk di dalam pemerintahan ternyata pelakuannya sama saja gitu. Apakah memang begitu buruk pemerintahan itu? Pemerintah sih punya kemampuan untuk mencari dukungan dari mereka yang mudah untuk dimanipulasi. Jadi bertemulah antara motif buruk pemerintah dan motif dungu dari aktivis-aktivis ini. Kalau dia nggak dungu kan dia nggak akan ada di situ kan. Kalau dia nggak dungu, dia akan berupaya untuk membersihkan istana. Tapi dia justru cari suaka di istana. Karena tadi mungkin karena otaknya tipis atau karena dompetnya kering. Cuman itu kemungkinannya itu. Kan dulu kita anggap bahwa masyarakat sipil, aktivis, jurnalis yang masuk istana mestinya dia menebarkan democratic values. Tapi ternyata berbalik tuh. Justru dia masuk di dalam jebakan yang sebetulnya memang dia inginkan. Jadi dari awal mereka yang masuk istana itu pasti koruptif pikirannya itu. Karena ingin memperoleh kelebihan surplus power di situ yang bisa dia manfaatkan untuk datang ke korporasi atas nama istana, nyari proyek. Itu udah jadi bukan sekedar rahasia umum, itu bahkan anak STM bisa baca permainan buruk semacam itu. Ya, jadi poinnya yang saya ingin sampaikan ini sekarang ini orang kemudian beranggap bahwa politik itu buruk gitu. Dan bekerja di pemerintah itu buruk karena kemudian ketika mereka yang para aktivis, kan kita tahu misalnya kayak Adiana Pitupulu dulu kan juga aktivis tahun 98, Porkot segala macam. Ulin ini kalau tidak salah dia PRD ya dulu ya.
Karena ini juga ya kritis terhadap pemerintah dan sebagainya. Ternyata kemudian ketika masuk di dalam pemerintahan itu mereka kok jadi sama saja gitu. Karena presiden juga nggak mampu membuat lapisan kan. Jadi presiden yang lemah secara legitimasi, dia akan kumpulin para pendukung yang juga ada di dalam definisi moral yang sama, yaitu pragmatis. Kan itu yang terjadi kan. Jadi kalau dibilang misalnya Orde Baru berkuasa 32 tahun, menimbulkan korupsi, akumulasi kekuasaan segala macam, yaitu akhirnya kita bisa batalkan Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa. Karena kekuasaannya terlihat telanjang otoritarianismenya. Ada konfrontasi antara kekuasaan Presiden Soeharto dan posisi masyarakat sipil pada waktu itu. Sekarang justru nggak ada konfrontasi itu, karena masyarakat sipil ikut mendukung rejim yang kripto-otoritarian atau pseudo-otoritarian. Seolah-olah demokratis, padahal seluruh produk undang-undangnya, seluruh sistem hukumnya, itu adalah monolitik, otoritarian. Jadi lebih susah sebetulnya memperbaiki rezim yang dungu daripada rezim yang otoriter. 32 tahun Soeharto gampang diperbaiki, karena setelah ekonomi memburuk, udah terjadi kontras moral. Nah sekarang, rezim dungu ini, itu diperbaikinya itu mungkin 32 abad. Karena dibebankan pada publik nanti untuk merevisi lagi undang-undang yang buruk. Merevisi lagi mental baseria yang diternakkan dari istana. Nah, mengubah prinsip itu, mengubah perilaku politik buruk ini, itu merupakan beban dari presiden yang akan datang. Bayangkan presiden 2024, dia harus mulai lagi dengan memangkas, membersihkan birokrasi, menutup bolong-bolong kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang, memperbaiki Omnibus Law yang ternyata pasal selundupannya banyak dan yang diselundupkan juga tidak awas sehingga bocor lagi, publik tahu lagi bahwa ada yang nggak benar di dalam lembaran negara itu. Kan macam-macam yang terjadi akhirnya. Ya. Jadi lebih baik sebetulnya rejim otoriter yang telanjang daripada rejim yang seolah-olah merakyat, tapi menyembunyikan berbagai kejahatan. Oke. Baik, jadi saya kira kita sudah waktunya sekarang ini, saat ini kita mengucapkan selamat datang para buzzer di dunia BUMN. Gitu ya. Oke. Buzzer ceria ya. Di ujung kekuasaan yang sedang menggigil. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky.